Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam atas Rasulullah, beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutnya. Sombong atau takabur adalah masalah yang sangat serius, sebab kesombongan inilah yang menyebabkan setan terusir dari surga dan kemudian dikutuk oleh Allah selamanya. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma na'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin qala fahbith minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minasy-syaghirin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ia iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 12-13. Hadirnya rasa sombong sangat halus sekali. Banyak orang telah merasa tawadhu, rendah hati, padahal dirinya di mata orang lain sedang menunjukkan sikap takaburnya. Tentang sikap takabur ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walau seberat debu. HR Muslim. Allah benar-benar mengharamkan surga untuk dimasuki orang-orang takabur. Takabur hanya layak bagi Allah yang memang memiliki keagungan sempurna, sedang seluruh makhluk hanya sekedar menerima kemurahan darinya. Penyakit takabur memang benar-benar seperti bau busuk yang tidak dapat ditutup-tutupi dan disembunyikan. Orang yang mengidap penyakit ini demikian mudah dilihat oleh mata telanjang orang awam sekalipun dan dapat dirasakan oleh hati siapapun. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tujuan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. HR Ahmad 2-381. Syekh Syuaib Al-Arnaut menyatakan bahwa hadis ini sahih. Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Oleh karena itu, banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Demikian pula banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak yang buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari oleh setiap muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong adalah memandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Bahjatun Nazirin 1-664 Syekh Salim Al-Hilali Chat Da'ar Ibnu Jauzi. Sebagai manusia tidak sepantasnya kita menyombongkan diri, karena takabur sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut di bawah ini adalah penyebab seseorang menjadi takabur. Merasa apa yang diucapkan benar sehingga menganggap orang lain salah. Gila pujian, atau bisa dibilang jika mengetahui ada banyak orang memujinya, ia bahagia bukan main dan bertambah keangkuhannya. Merasa memiliki banyak ilmu, banyak harta, namun lebih fatalnya, ada orang tidak kaya, namun dia tetap bersikap sombong. Merasa amal dan ibadahnya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Ia juga merasa nanti hidupnya selamat sampai di akhirat, sementara orang lain dianggap tidak selamat. Memiliki nasib ataupun garis keturunan, serta kelebihan fisik yang dimiliki. Islam melarang dan mencela sikap sombong. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusyair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Dan dilanjutkan Quran Surah An-Nahl ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La jarama anna allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yulinun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan
dan apa yang mereka tampakkan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang sombong. Quran Surah An-Nahl ayat 23. Haritsah bin Wahab Al-Khuzai'i berkata bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur sombong." HR Bukhari nomor 4918 dan Muslim nomor 2853. Dosa pertama iblis. Sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, sombong. Dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Qatadah berkata tentang ayat ini, iblis hasad kepada Adam alaihissalam dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada Adam. Iblis mengatakan, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi. Iblis sombong dengan tidak mau sujud kepada Adam. Tafsir Ibnu Katsir, 1/114, Chat Al-Maktabah At-Tauqifiyah. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk memiliki tekad yang kuat mendahulukan perkataan Rasul SAW di atas perkataan siapapun, karena pokok kebenaran adalah kembali kepadanya dan pondasi kebenaran dibangun di atasnya, yakni dengan petunjuk Nabi SAW. Kita berusaha untuk mengetahui maksudnya dan mengikutinya secara lahir dan batin. Lihat Bahjatu Qulubil Abrar, halaman 194-195, Syekh Nashir As-Sa'di, Chat Darul Kutub Ilmiah. Sikap seorang muslim terhadap setiap kebenaran adalah menerimanya secara penuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana limu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amrun ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Man yashillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya tidaklah pantas bagi mukmin dan mukminat apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketentuan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Sombong terhadap makhluk. Bentuk kesombongan terhadap makhluk, yakni dengan meremehkan dan merendahkannya. Hal ini muncul karena seseorang bangga dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Kebanggaan terhadap diri sendiri membawanya sombong terhadap orang lain, meremehkan dan menghina mereka, serta merendahkan mereka baik dengan perbuatan maupun perkataan. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berbuat jahat jika ia menghina saudaranya sesama muslim. HR Muslim 2564, Bahjatu Qulubil Abrar, halaman 195. Di antara bentuk kesombongan terhadap manusia di antaranya adalah sombong dengan pangkat dan kedudukannya, sombong dengan harta, sombong dengan kekuatan dan kesehatan, sombong dengan ilmu dan kecerdasan, sombong dengan bentuk tubuh, dan kelebihan-kelebihan lainnya. Dia merasa lebih dibandingkan orang lain dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Padahal kalau kita renungkan, siapa yang memberikan harta, kecerdasan, pangkat, kesehatan, bentuk tubuh yang indah, semua murni hanyalah nikmat dari Allah Ta'ala. Jika Allah berkehendak, sangat mudah bagi Allah untuk mencabut kelebihan-kelebihan tersebut. Pada hakikatnya manusia tidak memiliki apa-apa, lantas mengapa dia harus sombong terhadap orang lain? Mengganti sikap sombong dengan tawadhu. Kebalikan dari sikap sombong adalah sikap tawadhu, rendah hati. Sikap inilah yang merupakan sikap terpuji, yang merupakan salah satu sifat ibadur Rahman yang Allah terangkan dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi dengan rendah hati, tawadhu. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Quran Surah Al-Furqan ayat 63. Diriwayatkan dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain.
HR Muslim nomor 2865. Dilanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Dan tidak ada orang yang tawadhu, merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. HR Muslim nomor 2588. Sikap tawadhu inilah yang akan mengangkat derajat seorang hamba, sebagaimana Allah berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11, termasuk buah dari ilmu yang paling agung adalah sikap tawadhu. Tawadhu adalah ketundukan secara total terhadap kebenaran, dan tunduk terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya dengan melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan, disertai sikap tawadhu terhadap manusia, dengan bersikap merendahkan hati, memperhatikan mereka baik yang tua maupun muda, dan memuliakan mereka. Kebalikannya adalah sikap sombong, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Bahjatu Qulubil Abrar, halaman 110. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa orang yang memiliki sikap sombong tidak akan masuk surga, ada sahabat yang bertanya tentang orang yang suka memakai pakaian dan sandal yang bagus. Dia khawatir hal itu termasuk kesombongan yang diancam dalam hadis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwasanya hal itu tidak termasuk kesombongan selama orang tersebut tunduk kepada kebenaran dan bersikap tawadhu kepada manusia. Bahkan hal itu termasuk bentuk keindahan yang dicintai oleh Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Indah dalam zat-Nya, nama-nama dan sifat-sifat-Nya, serta perbuatannya. Allah mencintai keindahan lahir dan batin. Bahjatu Qulubil Abrar, halaman 195. Kesombongan yang paling buruk. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, kesombongan yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri di hadapan manusia dengan ilmunya, merasa dirinya besar dengan kemuliaan yang dia miliki. Bagi orang tersebut tidak bermanfaat ilmunya untuk dirinya. Barang siapa yang menuntut ilmu demi akhirat, maka ilmunya itu akan menimbulkan hati yang khusyuk serta jiwa yang tenang. Dia akan terus mengawasi dirinya dan tidak bosan untuk terus memperhatikannya. Bahkan setiap saat dia selalu introspeksi dan meluruskannya. Apabila dia lalai dari hal itu, dia akan menyimpang dari jalan yang lurus dan akan binasa. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk membanggakan diri dan meraih kedudukan, memandang remeh kaum muslimin yang lainnya, serta membodoh-bodohi dan merendahkan mereka, maka hal ini merupakan kesombongan yang paling besar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walaupun hanya sebesar zarrah, biji sawi. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Kabair ma'a Syarh li Ibni Al-Utsaimin, halaman 75-76 cet. Darul Kutub Ilmiah. Dampak negatif perilaku takabur. Takabur juga akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Dalam setiap hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian mengingatkan kepada umat Islam jika sifat takabur ataupun sombong benar-benar dapat menghalangi seseorang dalam masuk surga. Selain menghalangi masuk surga, dampak buruk lainnya yang akan menimpa saat memiliki sifat takabur, antara lain, terhalang untuk mendapat kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dibenci oleh Allah. Terkuncilah pada mata dan hatinya, mendapat kehinaan serta berbagai siksaan akhirat. Selalu merasa menjadi orang yang paling baik dan paling benar. Dapat menimbulkan berbagai perpecahan di antara sesama. Dapat merusak sendi persatuan serta persatuan. Tidak suka berbuat benar serta tidak dapat menerima kebenaran. Tidak memiliki keikhlasan dalam suatu perbuatan, sehingga semua yang dilakukan kemudian menjadi sia-sia. Merugikan diri sendiri dan lebih mudah tersinggung. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, marilah kita berhati-hati dari bahaya kesombongan ini. Jika penyakit ini datang pada kita, kita akan sengsara. Langkah kehati-hatian ini bisa dimulai dengan mengenali ciri-ciri kesombongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan sesama manusia. HR Muslim. Jika dalam hati kita ada satu dari dua hal ini, atau kedua-duanya ada, itu pertanda kita telah masuk dalam deretan orang-orang sombong. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sikap sombong. Hanya kepada Allah lah kita memohon.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.